Halo, selamat malam semuanya. Kembali lagi di Anissa AI Channel. Di part kali ini menceritakan tentang pertemuan Sasa dan Sherly. Wih, ada jabak-jabakannya gak sih? Udahlah, daripada kamu kepo, yuk didengarkan. Tapi jangan lupa buat subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Selamat mendengarkan ya. Ketakutannya akan kehilangan Brahma membuat Sasa mulai merawat diri. Memasak masih menjadi hobinya, tapi tak sesering dulu. Ada kalanya dia harus berpikir bagaimana ASI terus lancar pada saat melakukan program diet. Beberapa kali perawatan mulai dilakukannya. Tak hanya perawatan tubuh, tapi juga wajah. Tentu saja hal ini membuat Brahma bahagia. Sang istri selalu menyambut kepulangannya dengan wajah cantik dan siap memanjakannya. Apalagi tiap kali pulang kerja, Dewa pun sudah sangat tampan dan siap menyambut dengan segala celotehnya. Bagi lelaki itu, uang tidak pernah menjadi masalah. Semakin cantik saja nih sayangku, kata Brahma saat Sasa menyambutnya di depan pintu. Iya dong, jangan sampai suamiku yang gantengnya gak ketulungan ini diambil sama pelakor, belas Sasa sambil mengambil tas kerja Brahma. Wajah Brahma memucat, tak menyangka akan mendapat ucapan seperti itu dari Sasa. Padahal selama ini dia selalu menyimpan rahasia tentang hadirnya Sherly dengan baik. Tak pernah sekalipun lelaki itu menghubungi Sherly selain di kantor. Apalagi kesibukan wanita itu sangat padat. Mereka hanya beberapa kali mengirim pesan dan telepon. Itu pun di saat jam kerja. Kamu gak selingkuh kan? Tanya Sasa penuh dengan pandangan menyelidik. Kok ngomong gitu? Ya udah, yuk makan. Aku udah masak. Terus nanti antar belanja ya. Kali ini Sasa memang sengaja lebih dekat dengan suaminya. Tentu saja Dewa diajak. Nanti Bu Audi mau ke hotel lihat tempat untuk peragaan busana. Pokoknya aku ikut. Gak apa-apa deh kalau gak jadi belanja. Brahma memicingkan mata, lalu tertawa sambil mengacak-ngacak rambut istrinya pelan. Saat manja inilah yang dirindukannya. Entah sudah berapa lama tak merasakan rasa berdebar seperti ini. Iya, nanti jam 7 malam ya. Sekarang aku mau istirahat dulu. Malam ini Sasa tampil berbeda. Sebagai seorang istri dari pemilik hotel yang cukup terkenal,
tentunya penampilan Sasa harus menyesuaikan. Apalagi saat ini bertemu dengan Audi, salah satu desainer terkenal di Indonesia. Suatu kebanggaan tersendiri ketika hotel milik mereka mendapatkan kesempatan itu. Dress panjang tanpa lengan berwarna hitam membalut tubuhnya sampai menutupi mata kaki. Rambutnya pun digelung ke belakang dengan menyisakan sejumput rambut yang menjuntai di samping telinga kanannya. Tak ada aksesoris yang membuatnya seperti etalase berjalan. Hanya sepasang anting bertahta berlian, sebuah cincin pernikahan, dan juga jepit rambut berbentuk bintang yang juga terbuat dari berlian yang menambah penampilan cantiknya. Make up yang digunakan pun tidak menor, simple dan terlihat sangat natural. Wajahnya terlihat semakin indah dengan eyeshadow berwarna pastel. Tak lupa lipstik berwarna merah muda, warna yang disukai Brahma saat mereka pergi keluar rumah. High heels berwarna hitam membuat kaki jenjang wanita itu semakin terlihat indah. Perfect, ucap Brahma sambil mengacungkan jempolnya. Kali ini penampilan sang istri memang membuatnya terpesona. Apalagi Sasa bisa memadukan dress yang dia kenakan dengan tuxedo yang dikenakan oleh Brahma. Dewa pun tak kalah lucu. Dia dipakaikan baju berwarna hitam putih yang lucu. Mereka terlihat seperti pasangan serasi dan keluarga yang sangat bahagia. Harus dong, ketemu orang penting harus bisa menyesuaikan diri juga, kata Sasa sambil mengulum senyum. Di dalam perjalanan, Brahma berkali-kali mencuri pandang ke arah istrinya. Entah apa yang membuatnya semakin terpana dengan wanita itu. Sangat berbeda saat tidak memakai kacamata, seperti saat berada di dalam rumah. Dewa yang berada di gendongan Sasa membuat senyumnya muncul. Betapa bahagianya punya keluarga yang sempurna. Mereka tiba di hotel dan langsung meninjau lokasi yang akan digunakan untuk peragaan busana. Aula besar yang biasanya memang disewakan itu terlihat sudah ditata dengan rapi. Sebuah panggung besar di sebelah timur dengan sebuah panggung memanjang sampai tengah ruangan. Karpet berwarna biru tergelar dengan indah. Kursi-kursi untuk para penonton pun sudah ditata. Selamat malam Pak Brahma, sapa Audi sambil mengulurkan tangannya. Selamat malam Bu, senang sekali bisa bekerja sama dengan Ibu Audi saat ini, ucap Brahma sambil menyambut uluran tangan tersebut. Perkenalkan, ini istri saya, Sasa. Sasa tersenyum saat tangan Audi pun mengulur kepadanya. Sasa Atmaja. Sebentar,
saya panggilkan model yang akan melakukan fashion show di sini. Mata Audi menjelajahi seluruh ruangan sampai didapatinya Shirley tengah berbincang dengan penata ruangan untuk memberi arahan peletakan pot bunga. Wanita itu langsung melambaikan tangannya saat melihat Shirley tengah melihat ke arahnya juga. Shirley tersenyum, lalu berjalan menghampiri dengan cepat. "Sir, ini Pak Brahma dan istrinya, pemilik hotel ini," ucap Audi saat Shirley sudah ada di sampingnya. Brahma terkejut, begitu juga dengan Shirley. Mereka sama-sama terdiam beberapa saat, tak tahu harus berkata apa. Brahma langsung bisa menguasai keadaan. Dia mengulurkan tangan. "Saya Brahma. Jika perlu bantuan, bisa hubungi saya." Shirley, "Terima kasih, Pak Brahma." Shirley tersenyum kaku, tapi tetap menyambut uluran tangan itu. Matanya menatap tajam ke arah kekasihnya itu, seolah meminta jawaban atas semua yang telah terjadi setelah kepergiannya. "Saya Sasa, istri dari Pak Brahma, dan ini adalah Dewa, anak kami," ucap Sasa cepat. Dia sadar bahwa ada yang tak beres dengan Shirley dan suaminya sejak mereka bertemu beberapa saat tadi. Apalagi jabat tangan mereka belum terlepas. Wajah Shirley seolah tak asing. Entah mereka dulu pernah bertemu di mana. "Shirley, senang bisa bertemu dengan Bu Sasa," ucap Shirley sambil melepas tangannya, lalu menyambut uluran tangan Sasa. "Silakan, jika ada yang mau diatur lagi. Saya akan ke toilet sebentar," ucap Brahma yang diikuti oleh senyuman Audi dan yang lainnya. Lelaki itu tak bisa berbohong dengan pintar, apalagi jika dua wanita yang masuk di dalam hidupnya itu saling bertemu. Brahma tahu bagaimana sifat Sasa yang pasti akan meradang jika sang suami mulai digoda wanita lain. Jika sampai affairnya dengan Shirley sampai terbongkar, dia tak tahu harus berbuat apa. "Saya akan mengecek perlengkapan lagi, Bu. Mohon undur diri," kata Shirley beberapa saat setelah Brahma pergi. Shirley berjalan cepat ke arah pintu keluar saat sudah mendapatkan izin dari Audi. Pintu keluar yang terletak di dekat toilet memudahkan wanita itu untuk menemui Brahma. Ada yang harus dijelaskan lelaki itu padanya soal Sasa dan Dewa. Dilihatnya Brahma bersandar di dinding dekat toilet dengan mata menerawang. "Bram, kamu harus bisa menjelaskan ini padaku," kata Shirley cepat saat mereka sudah dekat. "Tidak di sini, Sir. Ayo kita ke mobil," ucap Brahma sambil berjalan meninggalkan toilet yang diikuti Shirley di belakangnya.
Tak mungkin mereka berduaan di sekitar hotel. Ada banyak pasang mata yang akan memperhatikan mereka. Kantornya juga bukan tempat yang bisa dijadikan mereka berbincang. Karena saat ini Freya belum pulang. Mobil adalah satu-satunya tempat yang aman, menurutnya. Cuplikan part selanjutnya. Tanpa menunggu jawaban, Shirley langsung mencium bibir Brahma yang tak mendapatkan penolakan. Tanggapan dari ciuman itu adalah jawaban yang ditunggu Shirley. Tanpa ucapan, sampai akhirnya mereka mematikan seluruh lampu mobil sebelum pindah duduk di belakang. Lalu selanjutnya hanya terdengar desahan napas yang diiringi dengan mobil yang bergoyang.